Hai guys, welcome back to podcast Pegesta. Hari ini kita berada di acara ngobrol bareng alumni. Dan di acara ini itu kita bakal cerita-cerita nih soal teman-teman kita, kakak-kakak kelas kita yang udah sukses di luar sana dan tentunya masih bangga dong menjadi bagian dari keluarga besar SMA PGRI Saiful Taman. Nah, dan di sini kita ada bersama dengan salah satu tamu yang di luar sana sudah jadi orang sukses. Nah, siapa sih beliau? Hai Kak, selamat datang di studio podcastnya Spegesta. Halo, selamat apa nih siang? Ya, ini pagi menjelang siang Pagi menjelang siang ya. Karena baru sarapan tadi perasaan. Iya, tapi yang jelas tadi pagi aku udah lah sarapan, berarti ini udah pagi dong. Oh gitu. Oke, sebelumnya nih Kak, kita kenalan nih biar Kenalan orang-orang dulu. tahu ya. Oke, ya. Nama saya Wiarto. Ya. Saya lulusan tahun 2008. 2008. Saya apa lagi nih? Ya, mungkin kerjaan Kakak sekarang apa, atau mungkin ya alamat rumah mungkin kalau ada yang mau bertamu. Oh ya, bebas berarti ya. Iya, bebas. Ya, jadi setelah lulus dari SMA PGRI, saya melanjutkan kuliah di STIMIK Indonesia, jurusan Sistem Informasi. Ya. Dan sekarang saya kebetulan adalah sarjana komputer. Wih, Wiarto keren. Eskom, jurusannya Sistem Informasi ya. Fokus pada e-commerce. Kebetulan sekarang saya bekerja di MTV Jateng. MTV Jateng kebetulan menjabat 2 jabatan. Yang pertama tim reporter, kemudian yang kedua adalah tim kreatif. Wih, berarti sama dong ya sama life skill podcast ini kan masih ini dong Kak. Ya, masih satu jalan dengan yang Masih namanya satu. wawancara ini. Masih Ini juga satu, sama-sama. masih Ini satu. ada kamera ada Iya, ini. Lah, kalau boleh tahu dulu Kakak di sini ngambil jurusan apa? Atau mungkin di Spegesta pas 2008 belum ada jurusan-jurusan? Kalau dulu udah ada jurusan, Ya. cuman sekarang dulu saya ngambil jurusan IPS. Wih, anak-anak IPS sama dong Kak. Aku juga anak IPS nih, anak iya. IPS sama. Terus pengalaman Kakak nih yang paling berkesan selama 3 tahun sekolah di Spegesta. Pengalaman ya. Ya. Kalau pengalaman dulu saya itu aktif di berbagai kegiatan ekskul ya. Ya, ekskulnya mungkin apa kalau boleh tahu? PKS saya aktif. PKS. PKS saya aktif, kemudian PMR juga saya aktif, kemudian Pramuka juga saya aktif sebagai kakak laksana. Wow. Kemudian enggak, cuman itu. Pramuka, PKS sama PMR. Wih, Rohis juga aktif. wih, Jadi semuanya tak ratain. Waduh, Tak ratain keren semua. nih. Apa jangan-jangan Kakak udah ngambis nih dari awal-awal masuk nih. Kayaknya ya karena anak-anak zaman sekarang itu mau Ya. ngambis di SMA pasti ikut organisasi Ya, gitu, biar supaya lebih pinter. Organisasi itu berarti mengajarkan kita untuk berkomunikasi sama orang, Ya. gitu. Jadi kerjaan saya, apalagi kerjaan saya kan kebetulan banyak berkaitan atau berhubungan dengan orang, mungkin semua dengan semua orang yang saya temui itu ada kaitannya, gitu. Iya, sama sih Kak, aku juga dulu SMP ngambil Sama OSIS, ya? sekarang ngambil ini life skill ini biar ya makin mengasah kemampuan. Dulu Kakak yang mungkin nih ada nggak sih guru-guru yang mungkin masih ada di sini? Masih Kakak pernah ketemu, ada mungkin masih kenal gak? Masih kenal, masih. Kenal. Oh, masih. Pak Eko juga masih. Pak Eko. Iya. Pak Eko awet muda. Oh iya. Awet muda beliau Pak ini. Gitu. Iya. Ya namanya guru berarti kan awet muda ya. Jadi Iya. kalau pas ketemu itu masih sama kayak yang dulu gitu. Ya, mungkin Kakak dulu, mungkin kan kita anak-anak sekolah nih, sebagai anak-anak sekolah, mungkin pernah nggak sih Kakak dicap sebagai anak yang seperti apa gitu kan? Biasanya ada yang dicap, oh kamu anak pinter, kamu anak enggak. berandal, atau mungkin kamu anak ambis. Saya anak biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Kalau dulu kan yang namanya anak sekolah itu yang jadi perhatian guru itu cuma ada 2. Bandel banget, pinter banget. Kalau yang biasa-biasa aja nggak diperhatiin. Ya, tapi Kakak berprestasi dong di kelas. Anak IPS itu harus nunjukin Anak IPS. prestasinya juga dong kan, biar gak Dulu kalah sama anak saya IPA. alhamdulillah didaulat atau ditunjuk
perwakilan sekolah untuk mewakili Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Wih. Dulu bertempat di SMA 2 Pemalang. Kebetulan saya menyambut gelar walaupun nggak juara tapi suatu kebanggaan sendiri, saya masuk 10 besar. Wih, keren. Waktu itu yang saya ikuti itu jurus astronomi. Jadi Anak IPS yang dilombakan itu kalau nggak salah dulu ada namanya astronomi. Ya. Saya masuk di situ ikut lomba, tapi alhamdulillah juara masuk ke 10 besar. Kalau nggak salah juara peringkat 7 atau enggak peringkat 8. Ih, keren banget nih ya semua sobat Spegesta. Nih, ini bukti bahwa anak IPS itu nggak selamanya dicap rendah dong. Anak IPS bisa di semua bidang termasuk aku. Justru dulu pas angkatan saya itu justru malah ya kita nggak membandingkan ya. Ya. Maksudnya memang dulu itu anak-anak IPS yang mengambil peran itu. Gitu. Ya memang sekarang anak juga IPA juga ada, ya ada. Mungkin ini kan pertanyaannya seputar di sekolah ya. Kakak pernah nggak sih maaf pernah bolos waktu kalau bolos disengaja kebetulan nggak pernah. Ya iya dong kan anggota apa lebih tepatnya udah biasa di organisasi ya mungkin ngasih contoh yang baik lah buat teman-temannya. Tapi pernah sekali pengalaman bolos. Ya. Waktu itu apa namanya? Jadi di depan gerbang ya. Di depan gerbang itu saya bukan bolos, telat. Terlambat. Wajar sih. Karena motornya mogok lah. Jam berapa waktu itu berangkat masuk jam 7 udah masuk ya Bu. Jam 7 udah masuk ke setengah 8 baru datang. Ya, di depan dicegat sama guru BP, ya biasalah suruh bersih-bersih sebagai bentuk hukuman seperti itu. Wow, berarti itu namanya sih bukan itu ya apa? Bolos tapi memang sengaja ditelatin. Ya, mungkin ada nggak sih lagi ya nih Kak? Momen-momen Kakak yang paling ini aku nggak bisa lupa nih kalau di Spegesta dulu ngakak-ngakak mungkin hal sedih atau hal lucu. Apalagi Kakak ini kan ikut banyak organisasi loh, kan pasti banyak hal. Jadi sesuatu yang nggak pernah lupa sampai sekarang. Mohon maaf guys, ini di sini memang ada guru-guru kita ya, jadinya kita bikin konten ini agak santai aja. nggak apa-apa. Lupa tadi jawabnya. Iya nggak apa-apa biar ada penontonnya. Jangan tegang, ini cuma penontonnya guru-guru kita loh. Jadi apa ya? Kalau pengalaman secara organisasi yang nggak pernah terlupakan itu karena dulu nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Jadi sebagai bentuk gemblengan kita kalau di organisasi itu dulu sebagai kakak laksana ya. Kakak laksana itu jalan kaki dari mana tuh dari si kucing Moga sampai ke Batu Raksa. Wih. Nah itu tuh yang tetapi kebetulan saya nggak ikut karena waktu itu saya di apa namanya yang tadi itu berbarengan sama ikut Olimpiade Sains. Wow. Jadi saya dapat keistimewaan. wajar. Keistimewaan. Jadi saya nggak ikut jalan. Iya. Dan saya langsung tapi tetap diuji di sini kayak gitu. Itu satu yang apa namanya lucu gitu loh. Ya sekarang nih kita bahas tentang Spegesta zaman sekarang. Sekarang ini kan salah satu contoh ini broadcast ini adalah salah satu contoh dari life skill yang ada di Spegesta dong. Kakak ini kan biasa dong di dunia broadcasting. Ada gak sih komentar-komentar mungkin tentang studio, tentang aku sebagai host atau tim-tim kreatif kita di balik layar podcast ini? Ya komentar kalau yang buruk-buruk nanti. Ya nggak apa-apa, kita menerima kritik. Kita orangnya menerima kritik. Menerima kritik. Tapi untuk awal karena mungkin yang namanya orang terjun di dunia broadcasting itu lihat jam terbang. Pertama jam terbang, kemudian yang kedua adalah mengasah kemampuan untuk bisa berkomunikasi sama orang. Karena yang kita hadapi sekarang itu kan orang luas, netizen gitu. Netizen. Jadi sekarang netizen itu kan mulutnya lebih pedas daripada tetangga. Ya kan? Apalagi banyak. Kalau sedikit mah nggak apa-apa, banyak. Iya, jadi kalau untuk awal saya kira sudah cukup bagus karena mungkin dilihat dari pelatihan yang belum banyak, jam terbang yang belum banyak, tapi sudah bisa on air, sudah bisa sudah bisa ini
berkomunikasi, berupaya untuk bisa menjadikan life skill ini menjadi yang terbaik seperti itu. Ya mungkin ada lagi gak sih Kak, misalnya mungkin studio ini harus apa, mungkin sekalian aja Spegesta harus apa nih sekarang di era ya mungkin yang bisa dibilang serba canggih ini Gitu. buat Spegesta. Kalau secara fasilitas, yang namanya podcast itu sebenarnya fasilitasnya cukup simpel dan ini sudah cukup bagus studionya. Yes. Mungkin dari atau tim kreatif yang bekerja di situ atau yang berkecimpung di situ, karena masih muda-muda ya, itu lebih banyak melihat referensi. Referensinya itu seperti apa. Kalau kita basicnya podcast, mungkin kita referensinya kiblatnya kemana, karena podcastnya lebih menuju ke pelajaran ya, atau lingkupnya lingkup ya, lebih sekolah promosi sekalian belajar ya sekalian belajar. Juga tidak menutup kemungkinan untuk nanti alumninya yang dari sini yang ikut life skill itu bisa membuat jadi konten kreator gitu, konten kreator sendiri kan. Iya tentu dong. Jawabannya muter-muter nggak sih? Nggak apa-apa, nggak muter-muter sih, ini malah aku memperhatikan loh, aku memperhatikan banget ini sekaligus dari orang yang udah berpengalaman di podcasting. Kemudian tinggal kita membuat mindset kita mau jadi pemain atau jadi penonton. Iya kan? Kalau jadi penonton udah aja nonton aja, lihat YouTube, lihat itu. Kalau kita jadi pemain ya kita harus harus totalitas di situ. Kalau saya dulu di radio juga sama seperti itu, cuman bedanya kalau sekarang podcast kan orangnya terlihat. Kalau dulu orangnya kan nggak terlihat seperti itu. Nah sekarang mungkin dengan adanya podcast kita terlihat, kemudian jadi bahan konten kreator dan lain sebagainya. Nah maksudnya kalau memang nanti podcast ini berkembang di Spegesta, mungkin alumninya tuh bisa itu tadi mau jadi penonton atau jadi pemain. Pemain itu dalam hal ini adalah konten kreator yang kreatif, bisa membuat hal-hal yang positif untuk anak muda gitu kan. Seperti itu. Ya dong kan bukan sekarang juga anak-anak Spegesta udah mulai kreatif dalam berbagai hal, termasuk ini mungkin ini bentuk dari sekolah agar anak-anak bisa kreatif dalam berkarya tentunya. Karena ke depan itu prospek dunia digital itu masih maju berkembang, apalagi ini nanti ke depan ada yang namanya metaverse kan gitu. Kita harus Spegesta ini adalah langkah awal untuk anak-anaknya nih, anak didiknya untuk bisa melangkah ke situ. Kalau kita nggak melangkah ke situ, kita akan ketinggalan, kita akan jadi penonton, nggak jadi pemain. Kalau mau jadi pemain ya itu. Nah ini awal yang bagus, saya kira awal yang positif untuk memajukan Spegesta, khususnya di dunia podcast pada khususnya, dan umumnya pada dunia kreatif seperti itu. Ya sih Kak, tapi juga di sini bukan hanya podcast aja sih yang sekarang lebih ditonjolin, tapi ada pula komputer. Kemarin aku lihat teman-teman dari komputer itu udah mulai bikin desain grafis, ada yang bikin semuanya udah lebih ke arah elektronik. Itu juga ada anak-anak DSM, sama satunya lagi menjahit. Terakhir nih Kak, harapan apa sih yang ingin Kakak sampaikan buat keluarga besar Spegesta, guru-guru kita, dan juga aku juga termasuk adik kelas Kakak di sini? Yang perlu disampaikan yaitu tadi perbaharui terus informasi. Kalau ini dalam hal ini podcast ya. Dalam hal podcast, perbaharui terus informasi, kemudian terus berkarya supaya kita tuh nggak kalah dengan SMS swasta lain, nggak kalah sama biar kita lebih unggul juga lah daripada negeri juga, biar bisa lebih unggul, lebih bisa menjaring orang anak-anak yang berkualitas seperti itu. Saya kira seperti itu, singkat aja. ya itulah tadi guys perjumpaan kita dengan Kak Winarto di sini sebagai alumni Spegesta yang sekarang sudah sukses di dunia broadcasting, khususnya di belum media. Sukses. Lagi tapi kan lihatnya udah dong Pak, kan udah sarjana komputer juga kan, biar jadi inspirasi ke depannya buat teman-teman kita di luar sana. Oke, dan juga nih buat semua adik-adik kelasku yang ingin gabung menjadi keluarga besar SMA PGRI 1 Taman, kami sudah membuka PPDB tahun 2022. Silakan bisa datangi sekretaris atau cek aja di akun resmi Spegesta, entah itu di Instagram, di YouTube juga ada, dan juga di
laman resminya ya Bu di sini Spegesta. Oke, sekian dulu acara ngobrol bareng alumni. Kita nantinya akan datengin lagi alumni-alumni yang mungkin sudah sukses di luaran sana di dunia apapun itu, yang tentunya masih menjadi bagian keluarga besar dari Spegesta. Dan juga stay terus, jangan lupa like, subscribe, and like broadcasting Spegesta dan Spegesta Podcast di sini bersama dengan aku Nathan. Sampai jumpa lagi di konten podcast berikutnya. Bye bye.